Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uto dari Pluto Project. Sekarang kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Dalam kinematika gerak lurus, materinya itu ada jarak dan perpindahan, ada laju dan kecepatan, nanti juga ada laju rata-rata dan kecepatan rata-rata, kemudian ada kecepatan dan percepatan sesaat. Untuk video kali ini, pembahasannya akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Namun, sebelum kita mengetahui apa itu jarak dan perpindahan, kita harus tahu dulu apa itu gerak. Gerak merupakan perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak itu bisa maju, bisa mundur, dan bisa maju mundur. Gerak juga bisa naik dan turun, bisa juga naik turun. Gerak juga bisa ke kiri dan ke kanan, bisa juga kiri kanan. Jadi, gerak ini merupakan penyebab benda memiliki jarak dan perpindahan. Untuk mengetahui apa perbedaan jarak dan perpindahan, simak contoh peristiwa berikut ini. Contohnya misalkan Uto akan pergi ke pantai dari rumahnya. Dia melewati danau, melewati pegunungan, melewati perkotaan, dan akhirnya dia sampai ke pantai. Jika kita petakan, petanya seperti ini, yaitu dari rumah, melewati danau, melewati gunung, melewati kota, dan akhirnya sampai ke pantai. Dari peristiwa tersebut, kita bisa membedakan mana yang termasuk jarak dan mana yang termasuk perpindahan. Misalkan nih, Uto membuka Google Maps, maka di sana bakal keluar trek atau lintasan yang dilalui oleh mobil Uto tersebut. Nah, dari Google Maps tersebut ada angkanya, misalkan 100 km. Nah, 100 km ini menurut kalian dia termasuk jarak atau perpindahan? Jawabannya adalah jarak. Kenapa termasuk jarak? Karena definisi jarak itu adalah total panjang lintasan yang ditempuh benda ketika berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi intinya adalah total panjang lintasannya. Lalu kalau perpindahan, yaitu perubahan posisi yang ditinjau dari titik awal ke titik akhir benda. Jadi kalau perpindahan, kita hanya melihat antara titik awal dan titik akhir dari perubahan posisi benda tersebut. Contohnya nih, si Uto tadi kan bergerak dari rumah, kemudian dia pindah ke pantai. Nah, untuk perpindahan, kita bisa menggunakan garis lurus dari rumah ke pantai. Nah, inilah perpindahan. Jadi, perbedaan antara perpindahan dan jarak itu adalah jika perpindahan itu dilihat dari posisi awal dan posisi akhir, itu panjangnya berapa. Contohnya, garis biru ini, misalkan garis birunya itu adalah 50 km. Sementara untuk jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda tersebut. Di sini bendanya adalah mobil yang dikendarai Uto, gitu ya. Nah, tadi misalkan jaraknya itu adalah 100 km. Contoh lain deh, misalkan seperti ini. Uto sedang berjalan-jalan di kota. Dia memulai perjalanan dari titik A, kemudian dia bergerak ke restoran, kita kasih nama titik B, lalu dia bergerak ke cafe shop, kita kasih nama titik C. Setelah itu dia bergerak ke taman, kita kasih nama titik D. Karena ada yang ketinggalan, Uto balik lagi ke tempat membeli makanan, kita kasih nama titik E. Nah, menurut kalian, jarak yang ditempuh oleh Uto menggunakan mobil tersebut, panjangnya berapa? Untuk mengetahui jarak, kalian cukup menjumlahkan panjang A ke B berapa, ditambah panjang B ke C berapa, ditambah panjang C ke D berapa, dan panjang dari D ke E berapa, dijumlahkan.
Panjang dari A ke B adalah 15 meter, dari B ke C sama 15 meter, dan dari titik C ke D 10 meter, kemudian dari D ke E 15 meter. Maka jika dijumlahkan, hasilnya adalah 55 meter. Nah, itulah jarak yang ditempuh oleh Uto atau panjang lintasan yang dilalui oleh Uto. Lalu bagaimana dengan perpindahan? Nah, tadi perpindahan itu kan apa? Perubahan posisi dari titik awal ke posisi akhir. Untuk mengetahui perpindahan, kalian cukup kurang saja titik akhir dikurang titik awal. Tadi titik akhirnya itu adalah di titik E. Titik E itu panjangnya adalah 25 meter dari titik A. Berarti 25 dikurang titik awalnya berapa? Titik awalnya kan A, berarti 0. Berarti 25 dikurang 0. Hasilnya adalah 25 meter. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana jika si Uto ini kembali lagi ke titik 0 atau ke titik A? Berapa jarak yang dilalui oleh Uto? Jika jarak, tadi kan ingat, tinggal dijumlahkan saja semuanya. Tadi Uto itu bergerak dari titik 0 atau titik A sampai ke titik 40 ya. Kemudian dari titik 40 balik lagi ke 0. Berarti 40 ditambah 40. Hasilnya adalah 80 meter gitu ya. Itu jaraknya. Lalu kalau perpindahannya berapa? Kalau perpindahan titik akhir dikurang titik awal. Titik akhirnya 0. Titik awalnya 0. Maka perpindahannya adalah 0. Gitu ya. Nah, mungkin seperti ini dulu pembahasan dari video ini. Simak video-video selanjutnya dari Pluto Project.